Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan melanjutkan tahap integrasi animasi dengan proyek kita. Langkah selanjutnya itu kita akan menghilangkan icon arrow saat animasi sudah mencapai komponen yang terakhir. Jadi kita akan menghilangkan si icon arrow-nya itu menggunakan atribut opacity yang telah kita set nol. Kita akan menambahkan kode berikut ini di luar kode looping karena kan kita akan set di bagian paling akhir. Kita coba save dulu, kemudian kita coba refresh, lalu kita perhatikan untuk komponen icon arrow ini. Kita tunggu sampai komponen yang terakhir. Nah, ketika sudah mencapai komponen terakhir, maka icon arrow sudah menghilang. Hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan terkait animasi di website ini. Maka langkah selanjutnya itu kita akan mengubah yang asalnya animasinya berjalan dengan otomatis akan di-trigger berdasarkan dengan scrolling. Oleh karena itu, kita akan tambahkan plugin yang telah kita persiapkan sebelumnya, yaitu scroll trigger ini. Kita tambahkan di timeline ini. Cara integrasinya cukup mudah, jadi tinggal masukkan config scroll triggernya ke variabel timeline-nya ini. Seperti ini. Saya coba rapikan dulu, lalu kita coba save, lalu kita coba cek. Kita refresh, maka dia tidak akan bergerak kalau dibiarkan saja. Kita coba scrolling, dia baru bergerak. Nah, saya coba jelaskan terkait config dari scroll trigger ini. Sebetulnya ini ada di halaman website utamanya, tapi saya coba jelaskan juga terkait kode-kodenya. Untuk memudahkan, saya akan menambahkan markers di sini seperti ini. Jadi nanti akan ada muncul marker di websitenya. Untuk trigger ini maksudnya adalah si komponen yang men-trigger si animasinya itu. Kita akan coba set wrapper utamanya, yaitu main wrapper. Oleh karena itu di triggernya menggunakan tanda pagar karena itu mengindikasikan ID ya. Lalu ini nama ID isi komponennya. Lalu untuk startnya itu 50% 50%, artinya itu dia si startnya itu ada di mana sih? Kita akan set 50% 50% itu maksudnya dia akan ada di bagian viewport yang tengah-tengah, yaitu 50% ini. Jika kalian cek ini 50% 50%, jadi seperti di tengah-tengah gitu ya. Selanjutnya itu untuk yang N-nya itu kurang lebih 200%, maksudnya itu jika kita cek di bagian sini. Jadi kita kalau di sini kan nggak ada persen, nggak ada apa, jadi dia akan nge-scrolling 500 pixel. Sedangkan jika di sini karena ada persen, dia akan scrolling sekitar 200%, itu berarti dua kali tinggi komponennya. Jadi kalau kalian lihat ketika di scrolling, dia akan bergerak, bergerak, bergerak seperti itu, dan ketika mencapai akhir dia akan end seperti ini. Jika dirasa terlalu lama bisa dikurangi menjadi 100% dan sebagainya. Untuk kelas kali ini saya coba set 200% saja. Kemudian untuk scrub through dan pin through ini adalah agar si websitenya itu tetap di sini gitu, nggak ikut nge-scroll juga ke atas, jadi hanya kontennya saja yang nge-scrolling gitu. Ini fungsi dari scrub through dan print through yang telah saya coba research sebelumnya. Kemudian untuk snap ini adalah agar eh, dicocokkan dengan label terdekat gitu, maksudnya itu agar tidak
berhenti di tengah jalan seperti ini gitu ketika dia sedang scrolling. Maksudnya itu, nah misalkan berhentinya tuh di sini tapi nge-scroll ke bagian terdekatnya. Itu fungsi dari snapnya itu. Misalkan saya nge-scroll di tengah-tengah, dia akan secara perlahan bergerak ke titik label terdekatnya. Ini saya scroll di tengah-tengah, lalu saya lepaskan, scrollingnya dia akan bergerak scroll sendiri. Jika kalian tidak mau seperti itu, bisa kalian hapus saja di bagian sininya. Jadi ketika di scroll, lalu didiamkan, ya sudah, diam, nggak akan bergerak kemanapun gitu. Jadi itu fungsi dari snapnya. Jadi ketika dia tidak tidak tepat gitu ya si posisinya, seperti hanya setengah seperti ini saja, dia akan mencari posisi snap yang terdekat seperti itu. Jadi ini bisa kalian tambahkan, bisa kalian hapuskan, jadi ini hanya opsional. Lalu untuk marker sini yang bagian ini, jadi untuk mengecek apakah sudah oke atau belum yang telah kita buat. Contohnya misalkan ingin lebih cepat berarti 100% seperti ini. Kalau misalkan mau lebih lama 500%, jadi kita nge-scrolling cukup jauh. Hmm, seperti itu. Kalian bisa perhatikan scroll bar yang ada di samping ini. Jika 100% dia scroll barnya panjang ya, menandakan hanya scroll sebentar saja. Sedangkan jika contoh 500%, perhatikan scroll barnya tidak terlalu panjang, menandakan banyak yang harus di scroll. Seperti itu. Jadi ini kita bisa set yang sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Itu untuk config dari scroll triggernya. Kalian bisa coba cek juga di official dokumentasinya untuk berkreasi sebagaimana kalian yang mau gitu ya. Di sini saya coba tampilkan seperti ini untuk animasi GSAP-nya. Jadi final code-nya kalian bisa coba copy juga dari Notion atau deskripsi jika kalian ada kendala atau kesulitan gitu ya, takutnya ada salah ketik atau salah apa gitu. Bisa coba kopas saja dari bagian ini agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Jika kalian masih mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord dan nanti saya akan bantu di sana juga. Terima kasih dan semoga bermanfaat.